Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai apa sih penyebabnya kenapa bansos ini terkadang terputus atau tiba-tiba yang tadinya masuk di tahap-tahap sebelumnya, di tahap yang sekarang yang berjalan tiba-tiba bansosnya saldo nol alias zonk. Nah, tentu saja semua itu ada penyebabnya dan ini adalah yang umum terjadi di tahap sekarang ini ya, atau yang berlaku saat ini, yang saat ini sedang menjadi problem kami semuanya sebagai pendamping sosial dan sedang menangani kasus-kasus yang seperti ini, KPM-KPM yang bansosnya terputus. Jadi buat Anda yang mungkin merasa bansosnya juga terputus, silahkan nonton video ini sampai habis. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaannya selama ini mengenai apa sih penyebabnya, kenapa bansos saya tidak masuk, bisa terjawabkan di video ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya, dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya, serta diklik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami tangani di lapangan, penyebab-penyebab bansos KPM itu tidak masuk. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya, yaitu yang pertama, di keterangan view DTKS-nya itu muncul tidak layak daerah. Nah, tidak layak daerah ini artinya masyarakat tersebut atau KPM tersebut telah ditidaklayakkan untuk bansosnya oleh salah satu petugas yang berwenang yang ada di daerah. Bisa saja mungkin karena orang tersebut ternyata sudah dinyatakan tidak layak lagi terima bansos karena mungkin sosial ekonominya yang tadinya memang layak bantu, karena rezekinya alhamdulillah lancar sehingga perlahan sosial ekonominya meningkat sehingga dikatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada juga tidak layak sagis. Nah, tidak layak sagis ini sependek pengetahuan kami itu adalah KPM atau masyarakat penerima bansos yang sedang disanggah oleh petugas sagis yang sudah berjalan sekitar setahun yang lalu, yang mana pada waktu itu yang turun ke lapangan untuk survei adalah teman-teman adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Nah, pada saat adanya kunjungan itu ternyata terdapat temuan beberapa KPM yang sebenarnya menurut penilaian dari rekan-rekan yang turun ke lapangan ini, KPM tersebut tidak layak lagi terima bansos karena mungkin beberapa pertimbangan yang dirasa tidak masuk kriteria sebagai penerima bansos. Dan mungkin karena dia selama ini menerima bansos juga menimbulkan banyak komplain dari masyarakat sekitar sehingga diputuskan untuk disanggah di aplikasi sagis tersebut. Nah, itu adalah yang kedua penyebab KPM ini bansosnya tidak masuk lagi. Dan kemudian ada juga beberapa temuan di view DTKS-nya, di sana keterangannya mengundurkan diri melalui aplikasi cek bansos. Nah, pada saat dicari tahu, KPM-nya ditanya apakah benar ia mengundurkan diri secara sukarela melalui aplikasi cek bansos, ternyata jawaban KPM-nya tidak. Dia tidak pernah melakukan atau bahkan tidak pernah download aplikasi cek bansos dan melakukan pengunduran diri secara mandiri di aplikasi tersebut. Nah, setelah kami cari tahu, ternyata bisa jadi ini menurut pengamatan kami, penyebabnya adalah KPM tersebut ini disanggah oleh orang di sekitarnya yang telah mendownload aplikasi cek bansos ini. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam aplikasi cek bansos yang dapat diunduh di Play Store atau di Web Store ini, di dalam aplikasi tersebut di sana ada yang namanya menu usul dan sanggah. Nah, menu usul dan sanggah ini bukan hanya bisa mengusulkan seseorang, tapi juga bisa menyanggah seseorang atau penerima bansos yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar si pemilik akun ini, si pemilik aplikasi cek bansos ini. Jadi apabila keterangannya muncul demikian bahwa mengundurkan diri melalui aplikasi cek bansos, bisa jadi itu bukan dia yang mengundurkan diri secara sukarela, melainkan ada seseorang pengguna aplikasi cek bansos ini yang menyanggah orang tersebut. Dan data-data yang dilampirkan itu meyakinkan pusat sehingga persetujuannya disetujui atau penyanggahannya disetujui. Dan ini sebenarnya juga diberi batas waktu selama 30 hari kalau tidak salah. Jadi masyarakat yang menyanggah warga di sekitarnya, penerima bansos yang ada di sekitarnya sebenarnya itu diberikan jangka waktu kurang lebih 30 hari kalau tidak salah ya.
Diberikan jangka waktu tersebut agar pemerintah daerah ini melakukan verifikasi berdasarkan sanggahan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna aplikasi cek bansos ini. Tapi apabila sudah lewat dari 30 hari itu ternyata tidak dilakukan verifikasi ulang oleh pemerintah daerah, maka pusat akan otomatis menyetujui sanggahan orang atau pengguna aplikasi cek bansos ini. Sehingga itulah yang menyebabkan beberapa KPM jadi terputus bansosnya karena keterangannya di View DTKS mengundurkan diri melalui aplikasi cek bansos. Nah, itu adalah penyebab-penyebab umum yang saat ini banyak terjadi ya, kejadian-kejadian di lapangan sehingga bansosnya KPM itu terputus atau tidak masuk lagi. Berikutnya, salah satu penyebabnya juga setelah dicek di View DTKS, keterangannya di sana tidak memiliki komponen PKH. Ini khusus untuk PKH ya. Nah, pada saat ditanya KPM tersebut apakah benar dia sudah tidak memiliki anak sekolah lagi atau komponen PKH lagi, pengakuan dari KPM ini dia masih memiliki anak sekolah. Nah, pada saat dicari tahu lagi untuk di-tracking lagi penyebabnya, ternyata penyebab yang ditemukan adalah data anak sekolahnya ini yang ada di Dapodik tempat ia sekolah itu tidak sinkron atau tidak padan antara DTKS atau Kemendagri atau Dukcapil ya. Jadi data-datanya ini ada yang berbeda. Sehingga ini perlu diperbaiki melalui operator Dapodiknya dengan cara membawa identitas diri anak tersebut, ya paling akurat biasanya sih akte kelahiran, dibawa ke sekolahnya, minta diperbarui data dirinya yang ada di Dapodik. Kalau memang yang dirasa yang salah itu adalah yang di Dapodik, tapi kalau yang dirasa yang salah itu yang ada di Bansos, di DTKS, maka yang diperbarui atau yang diperbaiki yaitu data diri anak tersebut yang ada di DTKS. Nah, itu tadi untuk penyebab-penyebabnya ya. Dan untuk penyebab yang pertama, kedua, dan ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak layakkan oleh daerah dan juga keterangan di DTKS-nya itu tidak layak sagi serta mengundurkan diri melalui aplikasi cek bansos. Nah, dari ketiga penyebab ini kan semuanya dianggap tidak layak lagi terima bansos ya oleh pusat. Dan apabila ternyata orang tersebut setelah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan dan ternyata KPM tersebut yang tadinya ini bansosnya terputus, dia masih termasuk di dalam kategori masyarakat yang layak bantu, ini harus berdasarkan hasil dari musyawarah desa atau kelurahan setempat ya. Sehingga ada dasar untuk bisa mengajukan orang tersebut masuk ke dalam DTKS lagi, layak untuk menerima bansos lagi. Nah, sehingga perlu diadakan hasil musyawarah desa atau kelurahan dulu. Apabila memang orang tersebut ini yang bansosnya terputus, dinyatakan masih layak terima bansos, tapi ada keterangan-keterangan demikian setelah dicek statusnya di DTKS, nah bisa saja kan ada kesalahan pada saat mungkin ada yang menyangka orang tersebut atau pada saat diverifikasi beberapa waktu yang lalu, sehingga masyarakat ini yang bansosnya terputus itu bisa lagi diajukan, tapi harus ada dasarnya dulu, yaitu surat keputusan dari desa atau kelurahan yang telah melakukan musyawarah desa atau kelurahan dan menyatakan bahwa masyarakat ini yang bansosnya terputus masih layak untuk terima bansos. Nah, sekarang nih cara untuk mengajukan KPM atau masyarakat yang bansosnya terputus ini seperti apa? Ini juga banyak dipertanyakan ya. Jadi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 150/HUK tahun 2022 ya, tentang tata cara verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Di sana dijelaskan untuk pengusulan data, entah itu data KPM yang baru atau mungkin data KPM yang sudah pernah ada di DTKS, tiba-tiba bansosnya terputus, itu bisa dilakukan setiap bulannya, setiap tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum bulan itu berakhir. Jadi setiap bulan ada kesempatan untuk bisa mengusulkan. Nah, caranya ini bisa diusulkan melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Tapi harus ada dasarnya, itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi harus ada dasarnya, yaitu surat keputusan dulu dari hasil musyawarah desa atau kelurahan sehingga ada dasarnya untuk bisa mengusulkan masyarakat tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.